Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita harusnya semakin hari semakin bisa mengenali diri kita sampai kedalaman batin kita. Kita harus lebih sering melihat di dalam diri kita daripada kita lebih banyak melihat orang lain. Selama ini kita lebih suka ngelihat kelemahan orang lain, ngelihat kekurangan orang lain, ngelihat kekurangan pasangan kita, ngelihat kelemahan pasangan hidup kita, dan kita sering membicarakan kelemahan-kelemahannya. Hari ini kita mesti belajar kenali diri hati kita sendiri seperti apa di hadapan Tuhan. Bener nggak sih selama ini hidupku ini udah bener? Bener nggak sih sebenarnya kata-kataku sepanjang hari ini? Lebih banyak ngomongin firman Tuhan atau lebih banyak ngomel gerutu atau berkata-kata buruk? Sebener nggak sepanjang hidupku ini, sepanjang umur yang Tuhan percayakan sama hidupku ini, aku lebih banyak melakukan hal yang benar di mata Tuhan atau malah melakukan yang jahat di mata Tuhan? Semakin kita kenali diri kita sendiri, semakin kita bisa belajar dari semua kegagalan, kekurangan, kehancuran, dan segala sesuatu yang membuat diri kita ini nggak ngalami pertumbuhan secara rohani yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus taruh nih hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus koreksi. Kenali semuanya. Berapa banyak hidup kita ini sudah melukai banyak orang, menyakiti mungkin, sudah mengecewakan banyak orang. Coba sering-sering tanya sama pasangan hidupmu, benar nggak hidupmu selama ini sering mengecewakan hatinya? Saya sering kali ngomong sama istri saya, Hani, benar nggak aku udah menyenangkan hatimu atau lebih banyak melukai hatimu? Kalau aku masih banyak melukai hatimu dan sering menyakitin perasaanmu, berarti aku masih perlu berubah dan aku perlu bertobat. Kita harus kenali, kita harus sadar diri sendiri. Kita harus mengakui semua kesalahan dan kelemahan kita. Tapi kebanyakan orang susah mengakui kelemahannya, susah mengakui kekurangannya. Lebih suka ngomongin orang lain, lebih suka membicarakan kelemahan pasangannya daripada ngoreksi hatinya sendiri. Kita kalau mau jadi hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita kalau mau hidup kita ini didapati menyenangkan hati Tuhan, kalau hidup kita itu mau benar menurut caranya Tuhan, bukan menurut cara kita sendiri, kita harus semakin hari semakin kenal hati kita. Koreksi sampai kedalaman batin kita yang terdalam. Bener nggak sih selama ini hidupku udah jadi berkat? Atau malah menyakiti dan melukai orang? Bener nggak hidupku ini selama ini sudah menyenangkan dan membuat bahagia pasanganku? Atau membuat contoh buat keluargaku? Jadi berkat bagi orang sekitarku? Atau malah sebaliknya? Kita harus tahu progres hidup kita ini berjalan sama Tuhan itu sudah benar apa belum. Kita harus kenali perjalanan kekristenan kita ini sudah sejalan seperti yang Tuhan mau atau belum. Kalau kita sering ngelihat orang lain, ngelihat kekurangan orang lain, ngelihat kelemahan orang lain, kita merasa diri yang paling benar, paling pinter, paling kudus, paling suci, paling berkenan, sehingga kita berhak hakimi orang lain, kita berhak nuduh orang lain. Karena ada pepatah, semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelopak mata kita sendiri kita nggak lihat. Kita harus mengenali diri kita sendiri itu di hadapan Tuhan itu seperti apa loh. Jangan suka menghakimi, jangan suka nyinyir, jangan suka nyalain orang lain. Apalagi komentar masalah orang lain. Lebih banyak komentari hidupmu sendiri. Benar sudah, benar apa tidak di dalam Tuhan? Berkenan apa tidak di hadapan Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Selama ini semua yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan apa belum? Atau jangan-jangan malah melakukan semua kejahatan, kepalsuan hidup. Kelihatannya sih kita ini merasa benar, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Dicek saja, kita sudah menghasilkan buah apa? Orang di sekitar kita udah menikmatin Tuhan melalui hidup kita apa belum? Orang di sekitar kita banyak tersandung apa tidak? Orang di sekitar kita itu bahagia nggak kalau ada kita? Merasakan hadirat Tuhan, merasakan hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan, atau malah mereka enak dengan kelakuan kita. Coba kita mau koreksi sampai kedalaman batin kita. Kita mau lihat, kita harus sadar diri kita itu perlu diproses Tuhan, perlu diubah Tuhan hari demi hari. Kalau kita sadar akan diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang bijaksana, bukan menjadi orang yang sembrono dan serampangan. Di Mazmur 38 ayat 18, perhatikan baik-baik. Ya Allah, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Ini pemazmur, dia tahu kesalahannya. Dia tahu kalau dia bikin dosa. Dia cemas. Dia nggak tenang. Rasanya nggak enak. Kita bikin kesalahan itu sebenarnya kita sadar. Kalau apapun yang kita lakukan yang bersalah, yang dosa, apapun yang kita lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan, kita tuh sendiri sudah sadar dan sudah tahu. Harusnya kalau sudah tahu seperti itu ya bertobat, berubah. Jangan ditutupi dengan
sikap yang lain. Jangan ditutupi perlakuan kita, tindakan kita, atau apapun lah namanya. Semua kesalahan kita tutupin dengan aktivitas rohani. Di hadapan Tuhan tetap transparan. Harusnya kita berubah. Kalau kita ini menjadi orang yang sadar diri, oh ini aku ini masih banyak kelemahan, aku ini banyak kekurangan, ya aku perlu berubah, aku butuh firman, aku perlu diubahkan, aku semakin hari harusnya semakin mengasihi Tuhan, harusnya aku semakin hari semakin memiliki karakter Kristus. Jangan malah mengkukuhan benermu sendiri, pintermu sendiri, hebatnya sendiri, susah ditegur, susah dinasihatin. Kalau dinasihatin dipotong perkataan orang yang nasihat ini, malah diserang balik melalui cari kelemahan dan kekurangannya, bahkan pakai ayat firman untuk nyerang. Kalau sudah seperti itu, kita akan menjadi orang yang keras kepala. Susah ditegur, susah dinasihatin, dan selalu merasa benar dan merasa hebat sendiri. Kita ini harus beri hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Kita taruh hati kita taruh hidup kita berikan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apapun yang harusnya kita lakukan, apapun yang harusnya kita kerjakan, apapun yang harus kita putuskan sesuai sejalan seperti yang Tuhan mau. Tapi kalau kita ini aja udah merasa benar, merasa pintar, nggak bisa terima nasihat, nggak terima bisa masukan, bagaimana mungkin orang sadar dengan dirinya sendiri? Orang kalau dinasihatin ngelawan, nyerang balik karena merasa benar. Nggak butuh orang lain, nggak butuh hamba Tuhan, nggak butuh mentor, nggak butuh pembimbing, nggak butuh dengar firman. Bagaimana mungkin orang model kayak begini sadar dengan dosa dan kesalahannya? Hanya orang yang memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan, memberi hidupnya, menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Orang-orang model kayak begini ya, memiliki hati yang lembut. Ketika melakukan dosa dan pelanggaran, dia akan cepat peka sekali dengan templakan Roh Kudus, dan dia harus ambil keputusan untuk bertobat. Harusnya setiap orang memiliki hati yang mudah sekali bertobat. Kalau orang itu ngakunya Kristen dan dipenuhi Roh Kudus, apalagi harusnya sadar diri. Tapi banyak orang saya temuin ya, orang Kristen sudah pelayanan, sudah salah, tapi benerin diri sendiri. Sudah bikin pelanggaran, masih ngotot membela. Karena merasa reputasinya dan harga diri yang paling harus dijunjung tinggi. Buat apa kita mau meninggikan diri di hadapan manusia? Kalau di hadapan Tuhan kita jahat dan busuk hati kita. Buat apa kita melakukan kelihatan segala sesuatu yang kelihatannya baik, suci, mulia, kudus di hadapan manusia, tapi sebenarnya di hadapan Tuhan itu bejat, jahat, munafik, palsu. Kita harus benar-benar sadar akan kesalahan kita, sadar akan dosa kita. Kita harus berubah. Minta Roh Kudus ubah hidup kita untuk diubah terus menjadi orang yang dapat didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur 51 ayat yang kedua, bersihkanlah aku seluruhnya. Kita minta Tuhan, izinkan Tuhan membersihkan sampai kedalaman batin kita. Bahkan hal yang tersembunyi, kecenderungan dosa kita, kecenderungan pikiran kita yang jahat, kemalasan kita, kemunafikan kita, kepalsuan hidup kita. Kita minta izinkan Tuhan. Kita buka hati kita transparan di hadapan Tuhan. Kita izinkan Roh Kudus meremukkan sesuatu yang masih keras dalam hidup kita. Membuat hati kita itu seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginin. Biar kita mudah sekali dibentuk, dibawa ke dalam level iman yang berbeda, dalam menggenapi tujuan ilahi. Makanya kita harus didapatin bersih. Tidak mungkin orang yang masih hidup penuh kenajisan, hidup penuh kepalsuan, hidup ngawur, hidup munafik, hidup penuh dengan kejahatan. Tapi kita pingin dipakai Tuhan, malah dipakai setan yang ada. Makanya kita harus memberi hidup kita ini sepenuhnya. Minta terus dikoreksi sampai kedalaman batin kita. Kalau didapatin semua kejahatan, kepalsuan hidup, keangkuhan hidup, minta Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Orang kalau ngomong kayak begini ini, artinya orang itu mau kenal Tuhan, pingin menikmati hadirat Tuhan, pingin memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Dia mau Tuhan koreksi hatinya, Tuhan mau bersihkan hidupnya, Tuhan mau hidupnya semakin dibawa ke dalam tingkat iman yang berbeda. Orang-orang kayak begini ini orang yang memberi hidupnya sepenuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa-dosaku. Ini orang yang sadar diri loh. Orang yang mau dibentuk, mau diproses, nyadarin bahwa hidup kita ini nggak ada yang sempurna. Saya sering kali ngonselingin orang atau ngonselingin para
istri gitu. Ketika baru ketemu langsung yang dihakimi adalah para suaminya. Kalau sudah begitu, kamu udah merasa benar sendiri. Atau ngonselingi para laki tapi yang dihakimi adalah istrinya terus. Istri saya begini, istri saya begitu, suami saya begini, suami begitu. Gara-gara dia, gara-gara ini. Jarang mau koreksi. Ya, aku ambil kesalahan dalam konflik dalam keluargaku. Aku harus bertobat. Jarang yang mau mengaku. Kita harus punya hati yang mau bertobat dan berubah. Kita harus memberi hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Untuk diubah Tuhan. Untuk dipulihkan Tuhan. Untuk ngalami jamahan Tuhan. Hidup kita harus dibawa ke dalam tingkat iman yang berbeda. Semakin hari, semakin diubahkan. Semakin dibersihkan. Semakin didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Hanya orang yang memiliki rasa ingin hidup benar di hadapan Tuhan, rasa haus dan lapar akan Tuhan, memberi hatinya dibentuk. Dia mau koreksi hatinya sampai kedalaman. Dia nggak mau hatinya didapatin kebusukan, kejahatan. Dia mau dapatin ketika didatang kepada Tuhan. Hatinya benar. Orang-orang model kayak begini, orang yang memberi hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar koreksi. Benar nggak selama ini hidupku ini udah menyebalkan banyak orang? Atau malah memberkatin orang? Benarkah hidupku ini jadi berkat? Benar nggak hidupku ini sudah mempermuliakan nama Tuhan? Praktek hidupku bukan jadi batu sandungan. Tapi pada kenyataannya hidup kita ini banyak menjadi batu sandungan daripada menjadi berkat. Kalau hidup kita ini masih jadi batu sandungan buat orang lain, kita perlu berubah. Kita mau beri hati kita. Kita perlu bertobat. Kita mau beri hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan untuk bertobat. Berubah seperti yang Tuhan mau. Jangan benermu sendiri. Banyak orang merasa benernya sendiri. Berak hakimi orang lain. Berak tuduh orang lain. Berak fitnah. Berak kata-katain orang lain. Kalau sudah seperti itu hatimu yang jahat. Perlu berubah. Kita minta Roh Kudus koreksi sampai kedalaman batin kita. Kita mau koreksi. Yang paling kita sering selidiki adalah hati kita sendiri daripada kita nyelidikin kelemahan dan kekurangan orang lain. Yang paling kita banyak omongin di hadapan Tuhan harusnya kelemahan, kekurangan kita di hadapan Tuhan. Minta Tuhan berikan kekuatan supaya dimampukan kita berjalan dalam kekudusan dan kesucian harusnya. Tapi manusia daging lebih cenderung ngomongin kekurangan pasanganmu, kejelekan pendetamu, kejelekan orang lain, kelemahan orang lain. Nah, kita sendiri jarang mengkoreksi bahwa kita ini masih belum sempurna dan harus disempurnakan. Masih banyak kekurangan dan kelemahan yang harusnya terus diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau hati kita ini tidak diserahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang ngawur, merasa hebat, merasa pintar, merasa benar, merasa suci, merasa paling berkenan di surga, dan merasa Kristen yang sejati. Padahal sebenarnya penuh kepalsuan dan kemunafikan. Izinkan Tuhan koreksi sampai kedalaman batinmu dan didapatin hidup benaran berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur 51 ayat yang ke-9, perhatikan. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kenapa pemazmur ngomong sembunyilah wajahmu terhadap dosaku? Sebab Tuhan gak bisa melihat dosa. Tuhan itu kudus dan suci. Ketika kita menghadap Tuhan, kita harus didapatin kudus dan suci. Kita gak bisa kudus, gak bisa suci karena perbuatan baik kita. Kita gak bisa hidup kudus dan suci karena kita sering memberi sedekah kepada banyak orang. Itu tidak bisa menghapus dosamu. Yang bisa menghapus dosamu adalah pengakuanmu di hadapan Tuhan. Minta darah Yesus menyucikan. Barang siapa mengaku dosa, Allah setia dan adil yang mengampuni dosamu. Dia minta darah Yesus menguduskan dan menyucikan hatimu di hadapan Tuhan. Yang sanggup menghapus dosamu adalah darah Yesus. Darah Yesus. Kebaikan kita, uang kita, persembahan kita tidak akan pernah bisa menghapuskan apa-apa. Kebaikan kita ini tidak bisa menebus kesalahan dan pelanggaran kita. Hanya Yesus yang sanggup menebusnya. Makanya kita harus setiap hari benar dulu di hadapan Tuhan. Beneri hatimu, benerin sikapmu, benerin kelakuanmu. Perhatikan kalau engkau sedang sering konflik sama orang. Konflik dengan pasangan hidupmu, di rumah tangga, sering gegeran. Coba cek, benar nggak sikapmu selama ini? Benar nggak kelakuanmu, tindakanmu, ucapanmu? Kalau sering konflik di kantor, benar nggak kata-katamu ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau kata-katamu penuh ego, penuh kemarahan, penuh keakuan, sehingga seringkali melukai orang lain dan menyakitin orang lain. Kalau kita ini selalu bertemu dengan orang lain, selalu konflik, selalu gegeran, selalu berantem, saling gigit, saling cakar, saling binasakan. Kalau kita penuh dengan amarah, meledak dan tak terkontrol, hati kita perlu dikoreksi. Belum benar di hadapan Tuhan. Kita harus selaraskan hati ini sesuai dengan firman. Kita harus setiap hari harus koreksi ini.
Seringkali orang nggak sadar kalau dirinya sombong, tahu-tahu dia udah jatuh dalam dosa. Seringkali orang nggak tahu bahwa dirinya itu banyak kelemahan. Dia sering tuding orang lain. Kita harus belajar loh, koreksi loh. Orang Kristen harus pintar ngoreksi dirinya sendiri. Kalau ini salah harus berubah. Minta Roh Kudus, taruh kepekaan dalam hati kita. Supaya kita bisa mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus didapatin menjadi orang yang kudus dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Tuhan itu begitu kudus, begitu suci. Kita adalah orang yang berdosa, makanya kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh darah Yesus. Kita butuh kemurahan Tuhan untuk setiap hari datang nyembah Dia. Beresin hatimu. Jangan simpan semua kejahatan, kebusukan, kemunafikan. Percuma kita simpan kebusukan, kemunafikan. Tuhan tetap lihat kok, Tuhan tetap perhatikan. Terus kita bisa berdoa, doamu palsu. Mana mungkin sih orang punya kesalahan, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam pelanggaran terhadap firman Tuhan bisa berdoa? Nggak bakalan bisa berdoa. Engkau akan tertuduh terus. Dan engkau harus berisi hatimu dulu di hadapan Tuhan, baru kamu bisa berdoa. Kalau ada orang masih melakukan dosa, berzina, kumpul kebo, tukang ngamuan, marahan, tapi di gereja, angkat tangan nyembah Tuhan, palsu itu, penyembahannya palsu. Dia harus bertobat dahulu, dia harus beresin hatinya dulu. Bagaimana mungkin masih hidup dalam kenajisan, kekotoran, angkat tangan nyembah Tuhan? Bukan harus bertobat dahulu. Kalau enggak, bisa biar kelihatan istrinya, biar kelihatan suaminya, biar kelihatan gembalanya. Oh, dia udah nyembah loh. Padahal praktek hidupnya jahat, jadi batu sandungan. Praktek hidupnya hidup dalam kenajisan, kepalsuan, kekotoran. Hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa datang ibadah tanpa berdosa? Makanya kita harus sadar diri. Kita harus koreksi diri kita sendiri ini, minta Roh Kudus. Terus ingatkan. Kalau kita bikin kesalahan dan pelanggaran, kita minta Roh Kudus templak, sadarkan. Supaya kita ini benar-benar berubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini akan membuat hati kita ini lembut di hadapan Tuhan. Sadar diri, oh aku ini masih banyak kelemahan yang harus diubahkan terus. Diubahkan terus, diubahkan terus. Mencapai level di mana Tuhan mau capai. Tuhan bawa kita ke dalam dimensi yang dalam lagi dengan Tuhan. Supaya Tuhan terus singkapkan banyak dalam hidup kita. Dan kita menggenapi destinasi Tuhan yang ditetapkan dalam kehidupan kita. Sekarang buka Mazmur 69 ayat yang kelima. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kita meski sadar diri, kita ini belum sempurna, sedang disempurnakan. Kalau kita bikin kesalahan, kita bikin kebodohan, kita masih banyak kekurangan, minta Tuhan. Mampukan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mampukan Tuhan untuk kita bisa melihat kebenaran di hadapan Tuhan. Minta Tuhan terus buat mata hati kita disingkapkan kebenaran untuk melihat sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Harusnya hidup kita ini semakin hari semakin dibawa. Menikmati hadirat Tuhan. Diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Harusnya hidup kita ini semakin hari semakin peka jalan sama Tuhan tuh. Kecek nih. Oh, aku ini masih belum sempurna. Aku masih bikin kesalahan-kesalahan. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Tapi banyak dari kita menyembunyikan kebodohan kita. Menyembunyikan kesalahan kita di hadapan pasangan kita. Di hadapan orang lain. Di hadapan sahabat. Di hadapan gembala. Di hadapan pemimpin. Di hadapan jemaat. Biar kita tetap kelihatan kudus. Padahal yang di dalam bobrok bejat. Kita bisa tutupi dengan aktivitas rohani. Percuma, Tuhan lihat kok. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Aku pergi ke ujung langit. Engkau ada di sana. Aku ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kita nggak bisa menyembunyikan semua kejahatan, kebusukan, kepalsuan hidup kita. Ini tidak bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Semuanya akan terlihat. Nyata dan jelas terlihat. Harusnya kalau Tuhan seperti itu, kita ini harus transparan di hadapan Tuhan. Kalau kita bikin kesalahan, bertobat gitu loh. Nggak usah benerin diri. Berapa banyak orang kalau ditegur malah bantah, benerin diri, bela diri. Berapa banyak orang kalau dinasihatin bela diri. Aku nggak seperti itu. Karena ini, karena itu, karena itu. Selalu cari kambing hitam. Kalau engkau seperti itu, engkau keras hati loh. Engkau nggak mau sadar diri, nggak mau bertobat, dan mau dibentuk Tuhan loh. Bagaimana Tuhan mau percayakan sesuatu yang lebih besar dalam hidupmu? Bagaimana Tuhan akan bawa kamu ke dalam level iman yang berbeda kalau kamu ngototan, benernya sendiri, hebatnya sendiri, pinternya sendiri. Kita harus beri hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan.
sepenuhnya. Kita harus minta Tuhan koreksi sampai kedalaman batin kita. Kita izinkan Tuhan membentuk, memproses, membawa kita ke dalam level iman yang berbeda. Tuhan bawa kita ke dalam destinasi yang berbeda. Masuk dalam dimensi hubungan kedalaman dengan Tuhan. Semakin memberi hidup kita ini di hadapan Tuhan, Tuhan semakin bentuk, semakin proses. Sadar dengan kesalahanmu, sadar dengan kebodohanmu. Banyak orang merasa pintar, banyak orang merasa hebat, padahal di dalam Tuhan belum tentu. Kalau kita hidup transparan di hadapan Tuhan, minta aja koreksi setiap hari. Koreksi semua kesalahanmu. Benar nggak aku ini sudah menyakitin banyak orang? Kalau aku selama ini menyakitin pasanganku, berarti aku belum berubah. Sesekali ya, suami istri itu tanya pasanganmu tuh, benar nggak aku selama ini sudah jadi berkat? Benar nggak sih aku sudah jadi batu sandungan, sudah melukai hatimu selama ini? Tanya teman di kantormu, tanya bosmu, tanya pembantumu, tanya sopirmu. Benar nggak ini selama ini aku sudah sering bikin sakit hati kamu, perlakukan kamu jahat? Benar nggak nih kelakuanmu sudah seperti Tuhan? Tanya pasanganmu, baru engkau akan tahu dirimu siapa sebenarnya. Kita bisa tutupin dengan segala macam aktivitas rohani. Tapi orang di sekitar kita ngelihat loh. Tingkah laku kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita. Pendeta yang paling bisa ngelihat adalah istrimu. Dia cek aja hubungan sama suami istrinya bahagia enggak. Cek aja kelakuannya. Benar jadi berkat buat keluarganya apa enggak? Benar jadi berkat buat orang sekitarnya enggak? Kalau hamba Tuhan murni, dia akan tahu. Anak-anaknya akan menikmati Tuhan melalui hidupnya. Orang di sekitarnya akan menikmati Tuhan melalui hidupnya. Coba kita mau cek hati kita ini sebenarnya sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Bener nggak hidupku ini selama ini udah jadi berkat? Atau malah menyebalkan orang lain? Atau malah sering menyakitin orang lain? Kalau kita sering kali menyakitin orang lain, hari ini sadar diri, bertobat, berubah. Jangan malah benermu sendiri. Jangan merasa pintarmu sendiri, hebatmu sendiri. Percuma, di hadapan Tuhan kau bukan siapa-siapa. Kita bisa dapat segala sesuatu, berhasil dalam segala sesuatu, memiliki segala sesuatu. Tapi kalau hati kita ini keras, hati kita itu jahat, hati kita itu nggak mau dibentuk, hati kita selalu benarnya sendiri, keras kepala, keras hati, nggak bisa dinasihati, nggak bisa diarahkan, nggak bisa dibimbing, kamu nilainya di hadapan Tuhan bukan siapa-siapa. Dan nggak bakalan jadi apa-apa sampai kamu memberi hatimu diubah Tuhan. Untuk hati kita diubah Tuhan, itu karena kita harus memberi hidup kita ini sepenuhnya loh. Minta Tuhan koreksi sampai kedalaman batin kita. Sadaro diri, kalau kita ini masih perlu kelemahan, saya masih banyak kelemahan. Saya masih banyak kekurangan. Saya sering ngomong dengan orang di keluarga saya, udah jadi berkat bener belum? Bener nggak apa yang tak khotbah ini sesuai dengan apa kehidupanku? Saya sering tanya orang di sekitar saya, keluarga saya, terutama istri saya, bener nggak yang tak khotbah ini sesuai dengan apa yang aku hidupin? Saya pastikan istri saya bahagia ketika saya jadi hamba Tuhan. Dia melihat Tuhan manifestasi melalui kehidupan kita. Kalau engkau punya pasangan yang belum cinta Tuhan, masih hidupnya jauh dengan Tuhan, justru engkau ngerti kebenaran, hidup dalam kebenaran, pasanganmu yang masih ngawur itu bisa melihat Tuhan manifestasi dalam hidupmu, bisa dijamah Tuhan. Jangan malah menunjukkan kelakuanmu yang jahat, kelakuanmu yang gak benar di hadapan Tuhan. Semakin kita nih kenal Tuhan, semakin kita menyembah Tuhan, harusnya karakter kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita menjadi sama seperti yang kita sembah. Karakter kita, kelakuan kita, sikap kita harusnya menjadi sama seperti yang kita sembah. Hari ini yang kita sembah siapa? Dirimu sendiri, egomu, amarahmu, keakuanmu, kedaginganmu, atau serial engkau nyembah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Semakin kau bergaul dengan Yesus, semakin kau nyembah tiap hari, beri hatimu, memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, karaktermu akan sama seperti Tuhan. Hari ini kan yang paling bisa menikmati adalah orang sekitar kita. Kita mau lihat nih, cek sampai kedalaman hati kita masing-masing. Bener nggak selama ini jadi berkat? Bener nggak selama ini malah jadi batu sandungan? Atau seringkali melukai dan menyakiti? Koreksi hatimu sendiri di hadapan Tuhan. Biar didapatin hati ini yang salah dikoreksi, dibenarkan. Dan kita bisa ngambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Hidup kita menyenangkan Raja di atas segala raja. Hari ini yang kita kejar menyenangkan hati Tuhan, bukan yang lain. Kita mau menyenangkan manusia, semua sia-sia. Kita bisa menyenangkan manusia dengan perlakuan dan sikap manis. Tapi kalau hati kita busuk dan jahat di hadapan Tuhan, tidak akan menyenangkan Tuhan. Kita bisa berlaku manis satu dengan yang lain, tetapi hati kita busuk di hadapan Tuhan. Kita tidak menyenangkan Tuhan, kita melukai hati Tuhan. Ketika kita belajar menyenangkan hati Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian, justru tanpa kita sadar hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi orang Kristen itu komitmen gitu loh. Bukan hanya sekedar ibadah,
tapi dengerin ibadah, dengerin firman, berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harus menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sadar akan semua kelemahanmu dan dosamu dan berubah menjadi orang yang semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini memang tidak enak buat daging, tidak enak buat telinga. Tapi ini akan merubah manusiamu yang di dalam itu loh. Mengkoreksi, membawa hidupmu menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan angkuh, sombong, belagu, pinter sendiri, hebat sendiri, kaya sendiri, merasa punya surga sendiri. Sehingga kamu gak bisa dengar kata suamimu, gak bisa dengar kata anakmu, gak bisa dengar masukan dari istrimu. Karena kamu jalan, mentang-mentang kamu bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Kamu akan didapati menjadi orang yang keras kepala di hadapan Tuhan. Gak mau koreksi diri, gak mau berubah. Ujung hidupmu, kamu bisa kelihatan sukses, tapi engkau gak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita semua harus didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Belajar merubah hatimu sendiri. Belajar koreksi hatimu sendiri. Jangan keraskan hati. Sadar diri atas semua kesalahan dan pelanggaranmu. Kalau kita cepat sadar akan kesalahan dan pelanggaran, kita akan mudah sekali diubah Tuhan, semakin dibawa masuk ke destinasi ilahi, dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saya berdoa firman ini akan mengubah hidupmu. Engkau bisa ngambil keputusan yang benar untuk hidup berkenan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba lah, nempel dalam hati kami. Terpahat di dalam loh batin kami, firman ini jadi kehidupan. Praktek hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Praktek hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan. Kamu berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini, hidupnya diubah Tuhan. Hidupnya diubah Tuhan. Yang sedang struggle, sedang bergumul, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Terus bawa semua orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan, dibawa naik level dalam tingkat iman yang berbeda. Waktu mengalami pencobaan, himpitan, tekanan, berikan kemauan dan kekuatan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, dan pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.